kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai proses perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, kami ingin mengenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yasmin Albar, bisa disapa Yasmin, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nela Raffi Sumasali, biasa disapa dengan Nay. Perkenalkan, nama saya Karim Alban, biasa disapa dengan Rima. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ursaga, bisa disapa dengan Rahmat. Perkenalkan, nama saya Kamal Ramadan, biasa disapa dengan Kafi. Perkenalkan, nama saya Radha Filali, biasa dipanggil Vila. Perkenalkan, nama saya Reski Zulkarnain, biasa dipanggil Iki. Perkenalkan, nama saya Mencia, biasa dipanggil Mei. Perkenalkan, nama saya Miladia Anissa, biasa dipanggil Miladia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar tertulis atau konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, tahukah kalian bagaimana sejarah proses perumusan Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar 1945 berawal dari dibentuknya Komite Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut sebagai BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Pada masa itu, Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara Indonesia atau kita kenal sebagai Pancasila. Gagasan tersebut disampaikan kepada Komite BPUPKI pada sidang pertama pada tanggal 28 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945. Setelah BPUPKI berhasil merumuskan rancangan dasar negara, selanjutnya BPUPKI merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar pada 10-16 Juli 1946. Maka dibentuklah Panitia 9 perumus atau perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang tersebut. Pada 27 Juni 1945, dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar diketuai oleh Soekarno dan anggotanya berjumlah 38 orang di BPUPKI. Panitia 9 tersebut merumuskan pembukaan yang disebut Piagam Jakarta, yang kemudian direncanakan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sempat mengalami perdebatan, akhirnya resmi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada kesempatan tersebut dibentuk juga panitia perancang kecil yang diberi tugas untuk merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar dengan segala pasal-pasalnya. Panitia kecil tersebut diketuai oleh Supomo. Pada 11 Juli 1945, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar secara bulat menerima Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada 14 Juli, BPUPKI melanjutkan sidang untuk menerima laporan dari Panitia Perancang Undang-Undang Dasar. Ada 3 hal yang dilaporkan Soekarno sebagai Ketua Panitia 9, yakni pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Latar belakang perumusan Undang-Undang Dasar juga terjadi karena dampak dari kekalahan Jepang dari Sekutu pada Perang Dunia Kedua. Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu. Pernyataan itu diucapkan oleh Perdana Menteri Jepang, Kaiso Kuniaka, pada 7 September tahun 1944. Kemudian, Perdana Menteri Kaiso Kuniaka mengambil kebijakan politik khusus untuk Indonesia. Janji tersebut mulai terrealisasi dengan membentuk Dokuritsu Junbit Yosakai atau bisa dibilang dengan BPUPKI. Tugas BPUPKI mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berhubungan dengan segi politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan lain-lain yang diperlukan untuk pembentukan negara Indonesia merdeka. Pengumuman dan pengangkatan keanggotaan BPUPKI dilakukan oleh Letnan Jenderal Nagona Yoichiro pada 29 April 1945. Pada pengumuman tersebut, diangkat sebagai ketua BPUPKI adalah Rajiman Widyadiningrat dengan dibantu Raden Panji Toeroso dan seorang kebangsaan Jepang, Ichi Bangase Yoshio. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama ke Hiroshima. Pada 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan pemerintah Jepang dan dibentuk PPKI. Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan ke Nagasaki. Kondisi itu melumpuhkan pemerintahan Jepang dan 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Berita kekalahan Jepang didengar oleh pemuda Indonesia dan mendesak untuk diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya dibentuk Dokuritsu Junbilinkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 7 Agustus 1945. Tugas PPKI melanjutkan tugas BPUPKI untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan untuk pendirian bangsa.
PPKI diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Untuk penasihatan, PPKI adalah Ahmad Subarjo. Jumlah PPKI ada 21 orang dari berbagai daerah dan ditambah 6 orang lagi tanpa sepengetahuan pemerintah Jepang.